Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan kabar gembira bagi rekan-rekan honorer karena baru saja Kemenpan RB itu mengeluarkan keputusan Menpan RB terbaru tentunya untuk honorer berkaitan dengan seleksi P3K 2024. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja. Berkaitan dengan keputusan Menpan RB yang kami maksud di sini, yang baru saja dikeluarkan di bulan Desember, tepatnya tanggal 10 kemarin, teman-teman, itu ada Kemenpan RB bernomor 634, ya, nomor 634 tahun 2024, yaitu tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat keputusan dari Kemenpan nomor 634 ini, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian memutuskan. Pertama, yaitu kita lihat di sini, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Jadi di sini sudah terakomodir ya teman-teman bagi rekan-rekan yang TMS di tahap 1 kemarin pada saat seleksi administrasi. Nah, kemudian yang kedua, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Karena kita ketahui honorer itu juga ada yang melamar ke CPNS di tahun 2024, teman-teman. Dan kabar buruknya tentunya bagi rekan honorer yang mengikuti seleksi administrasi di CPNS ada yang TMS juga. Nah, di sini sudah ada keputusan Menpannya yang mengakomodir bagi rekan-rekan yang tenaga honorer masuk dalam database PKN yang TMS di pengadaan CPNS. Kemudian yang ketiga yaitu belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi ini bagi teman-teman yang belum melamar di tahun 2024, di sini sudah ada keputusannya teman-teman terkait dengan kriteria ataupun tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN untuk mengikuti seleksi P3K. Yang mana kalau kita buka data lagi sebenarnya teman-teman berkaitan dengan rekan-rekan yang TMS ini sudah disampaikan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini untuk data yang TMS itu ada sekitar 38 ribuan, tepatnya 38.729 untuk yang P3K, dan di sini honorer yang mengikuti CPNS itu ada 71.000 lebih, dan ada juga yang TMS jumlahnya ada 8.843, sedangkan yang belum mendaftar pada tahap 1 itu 333.915. Jadi data-data yang sudah disampaikan oleh BKN terkait dengan jumlah non-ASN yang TMS di P3K tahap 1, kemudian TMS di CPNS 2024, kemudian juga yang belum mendaftar, ini semuanya terakomodir di keputusan Menpan RB yang terbaru ini teman-teman, yang bernomor 634 tahun 2024. Oke, kita lanjut di keputusan yang kedua atau yang ditetapkan yang keduanya, yaitu pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tadi itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan pelamar yang kriterianya sudah disebutkan di diktum pertama tadi. Nah, kemudian yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini melamar pada jabatan sebagai berikut. Jadi ada jabatan-jabatan yang dilamar. Yang pertama itu ada pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi ada 4 teman-teman jabatan bagi pelamar yang disebutkan tadi diktum pertama untuk melamar jabatan yang sudah disebutkan di dalam Kemenpan ini. Kemudian diktum yang keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian
PPK kepada Menteri. Kemudian yang kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada Menteri. Selanjutnya diktum yang keenam, itu pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku juga di tahun 2024, teman-teman. Jadi yang berperingkat terbaik yang dinyatakan lulus seleksi nantinya. Kemudian yang ketujuh, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi bagi teman-teman mungkin di daerahnya formasinya lebih sedikit dibanding dengan jumlah non ASN yang mendaftar, tentunya sudah perankingan yang menempati formasi tentunya yang berperingkat terbaik. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa mengisi lowongan formasi, di sini sudah ada penekanan kembali atau pernyataan di dalam Kemenpan yang terbaru ini bahwasanya honor tersebut akan dijadikan sebagai P3K paruh waktu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedelapan, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri. Jadi ini diusulkan lagi nantinya kebutuhannya untuk yang P3K paruh waktu tadi. Nah, kesembilan, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, itu diktum yang ke-9, teman-teman. Kemudian yang ke-10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir di diktum yang ke-11, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Dan ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2024, teman-teman. Jadi sudah berlaku untuk keputusan Menpan RB ini. Jadi silakan saja teman-teman mengecek di akunnya yang sudah TMS ataupun yang belum mendaftar, silakan melakukan proses pendaftaran karena sudah disebutkan di sini ya teman-teman untuk kriteria yang melakukan tahapan seleksi P3K 2024 yang datanya sudah kami sebutkan tadi, yang ini yang TMS di P3K tahap 1, ya, kemudian yang TMS di CPNS dan yang belum mendaftar khusus bagi rekan-rekan yang terdaftar di dalam database BKN. Baik teman-teman, itulah informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada informasi terbaru pastinya akan kami sampaikan di channel ini. Oleh karena itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak teman-teman. Silakan klik like dan komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.